Adelphimo erotisi suine policala alla indicatembrina pos namin antimetopijume tu spirasmus tu diabolo. Pesco diabolos di dulebi kala. Bagaimana menghadapi kekhawatiran dan kosongan dalam hidup? Ya, itu doa. Ya, hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita, nggak ada yang kosong gitu. Kita menjadi kosong karena Kristus tidak ada di dalam diri kita, kan begitu. Kalau Kristus sudah ada di dalam diri kita, maka penghiburan yang kokoh akan ada. Kalau Kristus sudah ada di dalam hati kita, maka Dia pun akan menarik Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka penghiburan yang dari surga itu akan ada di dalam diri kita. Kenapa kita menjadi tidak bersuka cita? Karena Kristus tidak diam di dalam kita secara penuh. Oleh karena itu, saran saya yang paling baik, undanglah Kristus yang akan di dalam hidupmu, bertahta di dalam hidupmu, maka engkau akan bersuka cita senantiasa. Tuhan memberkati. Memang mungkin ya kan Anda berasal dari gereja Protestan yang menganggap bahwa Alkitab itu ada di atas gereja. Perlu Anda ketahui bahwa Alkitab itu muncul karena ada gereja. Jadi artinya bukan Alkitab berotoritas di dalam gereja. Ya, kenapa muncul istilah itu sekarang otoritas Alkitab atas gereja? Karena ada gerakan dulu ya kan, ya, ideologi liberal itu ya kan yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kumpulan dongeng. Maka muncullah gerakan Injili yang mengatakan Alkitab adalah otoritas tertinggi gitu. Dua-duanya salah menurut saya. Ya kan, yang liberal mengatakan Alkitab adalah kumpulan dongeng, yang Injili mengatakan menjadi otoritas tertinggi. Mereka lupa secara gereja bahwa yang membuat Alkitab itu adalah gereja, kan begitu. Jadi Alkitab muncul karena ya ada orang percaya gitu. Jadi orang percayalah yang berotoritas atas Alkitab itu gitu. Karena itu orang percaya yang diwakili para rasul pada waktu itu mengumpulkan, mempakemkan Alkitab itu. Perjanjian baru ada 27 Alkitab dan perjanjian lama 39, ditambah lagi buku-buku kanonik, daftar kanonik yang lain. Ini awal. Yang datang ke Indonesia pertama-tama untuk mendirikan sekolah tinggi teologi itu adalah saya, Dr. Chrysostom Manalu dan Dr. Adolfina Kwamesa. Belum ada orang pada waktu itu, ya kan. Memulainya kan tidak seperti membalikkan tangan. Oleh karena itu harus dimulai. Tuhan Yesus pun tidak membuat, ya kan, grup yang langsung besar. Dimulai dari kelompok 3, kelompok 12, kelompok 70 dan kelompok 120. Saya memulai dengan istri gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa beberapa dosen di STT Paulus diampu oleh orang Protestan? Teologi semua saya jamin, saya mengajarnya dengan ya Presbytera Elizabeth. Karena kami mengetahui teologi ortodoks. Tetapi bahasa Indonesia, ya kan, bahasa Inggris, psikologi, civic, ya kan, pengantar-pengantar yang lain, nggak perlu saya mengajar itu. Oleh karena itulah saya berhikmat mengundang dosen-dosen yang lain yang pakar di bidangnya dari universitas yang lain mengajar itu yang tidak kompeten saya. Saya bukan ahli Pancasila, saya bukan ahli bahasa Inggris, saya bukan ahli bahasa Indonesia. Orang lainlah yang mengajar itu. Tapi bahasa Yunani belum ada orang yang bisa mengajar bahasa Yunani. Dogmatika, kristologi, soteriologi, saya sendiri yang mengajar dengan Presbytera Elizabeth. Jadi jangan ya kan khawatir di situ. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, kenapa? Ya, mungkin Anda orang ortodoks berpikirlah bagaimana juga membantu STT Paulus kan gitu, supaya di kemudian hari STT Paulus itu dipenuhi oleh orang-orang ortodoks. Sekarang sudah ada 6 orang dosennya, ya kan, menjadi imam dan menjadi dosen. Itu persembahan yang luar biasa. Perlahan-lahan akan pasti kan begitu. Ini kebiasaan saja. Tidak ada orang, nggak ada hukum kanon gereja yang mengatakan ya harus berdiri, harus duduk begitu. Tergantung kepada hati nurani kalian begitu. Tapi biasanya yang harus berdiri itu ketika ada arak-arakan baik Injil dan perjamuan kudus, itu saja. Dan ketika presbiter memberkati, iringi, pasi katanya, berdirilah kita menyambut itu dengan sikap misalnya kepalanya ditundukkan kan begitu. Jadi kalau mau duduk pun silahkan saja, itu ekspresi
atau bahasa tubuh bahwa kita sedang ikut terlibat di dalam ibadah itu. Kalau ibu mau, bapak mau, ibu mau duduk silahkan saja, atau mau berdiri sepanjang ibadah silahkan saja, atau ya kan kalau terkena pas di dalam hati bikin tanda salib gitu. Jadi bikin tanda salib itu tidak ada hukumnya. Kalau soal tanda salib itu terserah di mana bapak tergerak untuk diingatkan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bikinlah tanda salib. Ya memang tradisi ini di Yunani, ya kan. Ya, jadi kenapa romo-romonya pakai jubah hitam ya saat tidak melakukan ibadah, untuk menunjukkan bahwa sudah ada komunitas mereka, komunitas rohaniwan kan, supaya dikenal oleh orang. Jadi kalau lepas jubah ya kurang enak juga. Cuman di Indonesia kalau kita pakai jubah dibilang orang ini paranormal dari mana kan begitu. Paranormal mungkin di kemudian hari ya kan. Kalau ada cara-cara resmi saya memakai jubah gitu. Kalau ada resmi pertemuan baik dengan gubernur, wali kota, pemimpin gereja, acara Natal, acara Paskah bersama, saya pakai jubah, bahkan pakai topi pun, ya kan, pakai topi seperti sekarang ini untuk menunjukkan bahwa memang ya kita adalah berasal dari gereja Ortodoks. Di Yunani semua rohaniwannya ketika keluar dari gereja mereka pakai jubah dan lengkap. Ya kan ada lagi jubah esoraso namanya, yang jubah kayak malaikat itu. Jadi misalnya kalau saya pergi bertemu dengan senior atau bertemu dengan uskup agung, saya nggak bisa pakai kayak gini. Ini jubah sehari-hari, sampai di rumah pun ini dipakai sebetulnya, ya kan, di rumah dan tidur pun dipakai dengan jubah ini kan begitu. Tapi ada esoraso namanya, itu akan dipakai ketika bertemu dengan pejabat-pejabat atau orang-orang yang sangat dihormati. Di keyakinan gereja Ortodoks, ya kan, gereja itu adalah tempat perkumpulan orang-orang kudus, baik orang yang sudah berjaya maupun orang yang sedang berjuang. Orang berjaya itu namanya orang yang sudah beristirahat di dalam Tuhan, dan orang yang sudah berjuang adalah orang percaya yang datang pada hari itu di dalam gereja. Jadi kenapa orang-orang percaya masuk gereja mencium ikon? Itu sebetulnya seperti salam gitu. Ketika kita masuk seseorang, kita bikin salam gitu. Salam, horas orang Batak bilang, kulunun gitu. Bahasa Jawa mungkin kulunun, bahasa Batak horas kan gitu. Berkata kita masuk secara resmi karena mereka ada di dalam gereja. Jadi orang-orang percaya itu biasanya ya kan, kalau orang Ortodoks masuk gereja semua ikon-ikon dicium, terserah yang dimana tergerak hatinya. Ya kan, biasanya ikon-ikon di depan, tapi kalau ada ikon di belakang, dimanapun ada ikon, ya kan, dia cium gitu. Cucu saya Kostas masih umur belum ada 2 tahun, kalau dia lihat ikon dia bilang, ya kan, mah gitu. Ya kalau dilihat ikonnya perempuan dipanggil oma, tapi kalau dilihat ikonnya laki-laki dipanggil opa kan begitu. Sejak kecil dia sudah dibiasakan oleh mamanya untuk mencium ikon. Jadi kenapa orang mencium ikon ketika masuk ke gereja begitu? Karena dia masuk ke rumah orang. Kan gereja ini kan rumah orang percaya kan begitu. Karena itu pun masuk dan pulang biasanya orang mencium ikon. Artinya pamit. Ya kan, babe, mami, aku pulang, kira-kira kayak gitu maksudnya. Jadi tidak ada yang aneh di situ. Mungkin orang yang tidak pernah melakukan kebiasaan seperti ini dipikir orang aneh, menyembah berhala gitu. Tapi terserah persepsi orang kan, bisa saja melihatnya dia dari ketidaktahuannya silakan. Tapi orang Ortodoks mencium ikon adalah hal yang biasa. Sebetulnya kata Kristen itu adalah pengikut Kristus kan begitu. Jadi menurut pandangan gereja Ortodoks, namanya orang Kristen itu harus bersikap seperti Kristus. Ya kan, harus bersikap seperti Kristus. Jadi apa sikap Kristus tentang dunia ini, seperti itulah kita sebetulnya. Menjabarkan itu ya memang agak susah begitu, karena kadang-kadang manusia itu memberikan penilaian sesuai dengan seleranya, bukan sesuai dengan kepentingan orang yang dihadapinya gitu. Tapi Kristus itu memberikan penilaian bukan tentang siapa orang itu, tapi siapa Kristus sebetulnya dalam kehidupan mereka. Jadi sikap seorang Ortodoks, ya kan, ya sikap atau pandangan seorang Ortodoks bahwa Kristen yang harus dimiliki adalah sikap yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terlalu luas itu memang, tetapi manalah yang bisa kau terapkan di dalam hidupmu sikap Kristus itu? Apakah kasihnya, apakah kerendahan hatinya, apakah pengorbanannya, ya kan, apakah kasihnya dan lain sebagainya kan begitu. Ada apakah ketegasannya, apakah keteladanannya.
Saya tidak sebutkan satu persatu karena itu ya kan tergantung daripada kemampuan kita begitu. Karena kita itu ya kan mengasihi Kristus kadang-kadang ya menurut kemampuan kita. Di luar kemampuan kita kadang-kadang ya susah. Oleh karena itu kasihilah Kristus sebetulnya sesuai dengan kemampuanmu. Ya kan, karena dengan demikian akan ditambah-tambahkan kepadamu kalau memang kau bersikap sebagai seorang ya Kristus begitu. Tuhan memberkati. Saya pikir tidak mengizinkan, tetapi karena ketegar-tengkukan, ya kan, ya orang Kristen itu sendiri, sama seperti bangsa Israel, ya kan, Tuhan tidak mengizinkan perceraian kepada mereka, tetapi, ya kan, Yesus, ya orang Yahudi berkata kepada Yesus, kenapa engkau izinkan orang Israel bercerai, katanya. Yesus berkata, bukan kuizinkan, tetapi karena kekeras kepalaan kalian, maka itu terjadi, katanya. Jadi sebetulnya Allah tidak menginginkan gereja pecah karena gereja itu tubuh Kristus. Ya kan, bagaimana bisa pecah tubuh Kristus? Ya, jadi karena kita lain pandangan maka kita merasa gereja itu adalah organisasi. Ya kan, padahal gereja itu organismos, alat gitu, tubuh kita ini, tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu nggak bisa pecah. Ya kan, bagaimana ya tubuh saya ini pecah? Ya kan, kalau udah pecah tubuh saya hancur-hancuran kan gitu. Tetapi karena konsep kita tentang gereja itu beda seperti yang dipikirkan oleh Kristus, ya maka ya terjadilah gereja itu pecah mungkin. Jadi yang pecah itu sebetulnya organisasi, bukan tubuh Kristus. Sampai kapanpun tubuh Kristus tidak akan pecah. Ya kan, jadi Allah tidak mengizinkan pecahan itu. Tetapi kalau itu pun terjadi misalnya dewasa ini, ya karena Kristen ya tidak bisa diatur gitu, sehingga nampaknya seperti pecah. Tubuh Kristus tidak akan pernah pecah. Demikianlah jawaban-jawaban yang bisa saya beritahukan, ya kan. Jadi kalau ada mungkin yang tidak sesuai dengan pikiran kalian, ya dimaklumi karena saya berangkat dari pikiran gereja Ortodoks. Dan yang kedua gitu, kalau ada pun mungkin pertanyaan yang belum mendarat di hati saudara, saya bersedia untuk menjawabnya di lain kesempatan. Tuhan memberkati persekutuan kita melalui media yang seperti ini. Amin.